Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami satukan hati Bapa, tunduk sujud di kaki-Mu, menghampiri-Mu dalam roh dan kebenaran, menyembah, memuji, mengagungkan Engkau, Allah yang Maha Hadir, Allah yang setia, Allah yang sudah terbukti memberkati kami hingga pagi hari ini. Bersyukur buat nafas hidup, kesehatan yang prima yang kami boleh nikmati Tuhan, dan itulah sebabnya apakah balasan kami ingin terus bertindak atas firman-Mu, yaitu mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau. Urapi hamba secara khusus Tuhan, di mana Tuhan sedang percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kata kalimat yang oleh firman-Mu menyampaikan kuasa dan kasih, sehingga pendengar Tuhan boleh mengalami breakthrough ataupun langkah iman yang lebih dahsyat lagi ke depan. Dan pedang bermata dua tentu firman itu bagi hamba yang memperdengarkan pun, hamba boleh mengalami perubahan, boleh mengalami langkah-langkah yang pasti untuk mengiring Tuhan. Mari Bapa, ampuni kami jika ada dosa yang Engkau melihat di hidup kami. Ampuni kami, bahkan kami juga melepaskan pengampunan atas orang yang berpikir jahat, berbuat jahat bagi kehidupan kami. Sehingga kuduslah kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, sahabat-sahabat Tuhan yang diberkati. Terima kasih buat pengurus yang menunjuk kami boleh menyampaikan firman di pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf, saya jam 5.20 harus selesaikan karena nyambung ke Zoom seterusnya. Baiklah, tidak panjang lebar, kami mau buka firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan 4. Kami baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Tema dari Lembaga Alkitab Indonesia, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan hendaklah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu, sampai di situ. Demikian firman Tuhan yang singkat bagi kita. Kami diberi tema dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Dinamika iman yang konsisten menghadapi pergumulan. Tentu memang iman itu harus ada dinamikanya. Kalau tidak ada dinamikanya, tentu menjadi tidak bersemangat, tidak ada tantangan. Tema yang luar biasa yang diberikan kepada kami, yang menjadi kerja keras kita adalah bagaimana kita konsisten melihat firman itu dan melakukannya. Karena di dinamika itu saya lihat tadi di beberapa topik-topik di mana itu terjadi dinamika, yaitu dalam beberapa hal di sini, dalam hal masalah ekonomi,
masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah masa depan, masalah tekanan hubungan pergaulan di rumah, bahkan di luar rumah, bahkan masalah pergumulan secara iman. Ini di antara inilah muncul dinamika itu. Ya, ada yang menyebalin, ada yang menyenangkan, ada yang membangun. Nah, semua ini kita harus nikmati, ya, mengarah kepada sebuah perubahan hidup, ya, sampai kita ada pada posisi uh, yang betul-betul dan menjadi berdampak bagi banyak orang, rela berkorban, ya, penuh kasih, ya, jadi tidak sebatas kecerdasan akan firman Tuhan, tapi kita sendiri harus mengalami breakthrough, ya, harus mengalami dinamika itu. Apapun yang terjadi, dinamika kita harus penuh kasih, harus membuahkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ya. Namun iman Kristen bukan hanya semangat sesaat, ya, melainkan iman yang dinamis, ya. Yang dinamis tentu kalau kita bicara yang dinamis, ya, tidak lagi ada terikat dengan sakit hati, dendam, sombong, ya. Jadi harus dinamis. Firman Tuhan yang menopang topik pertama adalah dari kitab 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7, demikian dikatakan di sana. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini Petrus mencatat kepada kita, harus terus kita dilandasi oleh kegembiraan karena kemuliaan yang kita emban, yaitu sebagai utusan Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya, ya. Tentu ayat tadi juga menolong kita agar iman yang konsisten tetap bertahan di dalam ujian iman itu sendiri. Ya, jadi kita nggak kemana-mana, kita tidak mencari yang lain menjadi egosentris kita, tapi tetap kita back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini pasti membuahkan hidup yang luar biasa, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, tentu kita lihat lagi bahwa tidak mudah, ya, tidak mudah, tapi kita mari jangan menyerah, supaya akhirnya, endingnya nanti kita boleh mengalami ucapan yang dari Tuhan, inilah anak yang kukasihi, ya, kepadanya lah aku berkenan, seperti itu. Jadi masalah demi masalah mungkin kita lihat itu sebagai guru bagi kita, bukan sebagai hal yang membuat kita kendor. Buat saya masalah itu guru, bukan maksudnya saya harus mencari-cari masalah seperti itu, tapi masalah itu betul-betul mewakili Tuhan buat saya untuk lebih dewasa lagi. Dan saya akan meminta hikmat supaya saya boleh
menikmati masalah itu. Ibarat sebuah pohon ya, kalau dia tidak pernah ditempa badai angin, panas, dan sebagainya, dia punya akar tidak akan pernah bertumbuh. Jadi pohon itu kalau sudah diterpa oleh badai dan sebagainya, yang muncul yaitu akar-akar baru, supaya dia kuat, supaya dia tidak roboh. Ya, jadi marilah kita seperti pohon, ya, boleh lebih tinggi dari pohon lainnya ya, supaya menikmati terpaan itu. Terpaan yang membentuk iman, terpaan yang membentuk kedewasaan, ya. Jadi buat saya masalah itu sekali lagi adalah berkat buat saya ya. Jadi eh, tidak menjadi membuat kendor ya. Saya pernah melayani di Salatiga. Dia mengajak jemaat itu untuk datang kepada Tuhan karena masalah. Memang benar, tapi saya lihat konotasinya, kadarnya sudah masalah yang menjadi pemicu gitu ya. Saya bilang baiklah kita memang mencari Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan mewakili masalah. Saya bilang masalah itu buat saya adalah suatu guru atau berkat. Nah, akhirnya tidak ada respon lagi dengan saya. Ya, selesai ibadah, saya tidak lagi mengalami uh, penerimaan yang sesederhana mungkin seperti itu. Kok bisa begini ya begitu. Tapi saya belajar memang kita pemberita firman harus lebih berhikmat ya. Jadi mari Bapak Ibu jangan kita melihat masalah itu menjadi musuh. Mari berkata, puji Tuhan ada masalah. Ya. Lalu yang kedua, iman yang konsisten dibangun lewat kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana iman itu berdinamika, yang konsisten, harus ada hubungan dengan Tuhan. Contoh Alkitab berkata bahwa kita adalah ranting dari sebuah pohon. Ya, di kitab 1 Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi jika kita mengalami kesendirian, kesepian, ataupun seperti tertolak, itu tanda-tanda kita sedang meninggalkan sivitas baca firman Tuhan. Jadi jelas kita harus sesadar-sadarnya kita adalah ranting. Bagaimana ranting itu bisa memberi buah? Kita harus terus melekat kepada pohon itu. Ya, kalau tidak, maka dia kering, akan dibuang dan dibakar. Jadi sungguh elok ya ajaran Kristen, ajaran Tuhan itu betul-betul di luar logika, tapi nikmat. Tapi betul-betul memberi jaminan, memberi ketenangan, memberi kekuatan seperti itu ya. Itu bukti dari bahwa firman itu memberi kuasa, ada kuasa di dalamnya. Jadi mari kita tidak pernah lepas dari merenungkan firman Tuhan, membacanya. Ya, dulu istri saya dari seberang ya, lalu karena dilihat kegiatan saya di gereja, dia semakin kagum gitu ya. Lalu saya bilang kita berbeda aliran, udah sampai di sini aja. Tapi sebetulnya aku sayang dia, seperti itu. Tapi dia bilang apa? Enggak, aku mau jadi Kristen. Sering kasih Tuhan, karena kedekatan kita, karena kelekatan kita kepada Tuhan lewat baca firman, kita memancarkan hal-hal yang
yang membuat orang terpesona, ya. Jadi yang kedua ini bagaimana iman kita menjadi konsisten harus dibangun lewat kedekatan dengan Tuhan. Kalau sehari ini saya dekat dengan Prabowo, mungkin saya bisa bilang, Pak Prabowo, saya mau bangun gereja ini, kasih dulu dananya, seperti itu. Jadi kedekatan itu penting, ya. Mohon maaf ini saya belum dekat banget nih dengan teman-teman yang ada di Zoom ini, tapi saya percaya iman kita mendorong kita untuk dekat kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita melihat segala sesuatu itu dengan iman. Iman tidak bisa bertahan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bagaimana tanda-tanda iman itu jauh dari Tuhan? Ya, ada di sana nanti kita lihat, kita rasakan mudah kecewa, mudah takut, mudah goyah, ya, semuanya jadi mudah. Mudahnya apa? Mudah yang menggerus iman kita. Jadi yang kedua ini buat saya, walaupun sudah mata empat, ya, baca sudah, aduh, udah susah ya, tapi yang pasti harus terus membaca firman, mengenal Tuhan lewat membaca firman. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang konsisten menghasilkan pengharapan. Ya, jadi kita beriman sedahsyat apapun, kalau tidak diakhiri dengan pengharapan, atau kalau tidak ada harapan untuk apa itu masa kekal, ya ngapain beriman, ya. Kita harus menyantelkan harapan itu kepada kehidupan kekal itu, kepada kedatangan Kristus yang ketiga, ya. Yang kedua maksudnya. Itu kita baca di Ibrani 10 ayat 35 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi iman yang konsisten itu harus terus didasari pengharapan. Di kitab lain berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi harapan itu baiklah terus bernyala-nyala. Apa yang kita harapkan hari ini, sebelum kita tutup mata, itu boleh kita lihat fakta dalam kehidupan untuk boleh diwariskan kepada generasi berikut. Ya, jadi mari pengharapan pun tidak kurang penting artinya bagi kita sebagai orang yang konsisten. Ya, konsisten artinya tidak pernah lupa, tidak pernah melupakannya, tapi terus dikerjakan secara tepat waktu. Ya. Kemudian yang terakhir, Yesus adalah teladan iman yang teguh. Jadi kita hari ini jangan berteladan kepada Pak Butar-Butar itu hebat loh. Nggak boleh begitu. Ya, teladan kita adalah Kristus. Teladan kita adalah yang sudah terbukti kehidupan mereka melayani Tuhan, yaitu para nabi, rasul, itulah teladan kita. Yang hidup hari ini janganlah, menurut saya janganlah. Nanti dia menjadi sombong. Nanti dia menjadi posisi pujian kita. Ya, mari teladan kita adalah Kristus dan para nabi, para rasul. Hari-hari ini teman sejawat atau orang lain, baiklah itu menjadi posisi kita untuk saling menghormati, saling menopang, saling mendukung, bukan memberi pujian, ya, bukan memberi tepuk tangan, ya. Kalau ada orang atau pendeta minta tepuk tangan buat Tuhan, itu namanya dia sedang mencari pujian, ya. Jadi mari kita ya biasa-biasa aja.
Ada amin. Biarlah yang keempat ini kita boleh semakin luar biasa, semakin konsisten. Di sana saya boleh membaca di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi apapun deadlock yang kita hadapi, mari kita berkata, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendak saya. Itu deklarasi kita untuk selalu iman kita teguh, tidak menyerah, ya, tidak melarikan diri, ya. Jadi mari rasa tertolak hari ini, rasa dihina, rasa disalibkan seperti Kristus, mari itu pun menjadi berkat buat kita. Itu menjadi ujian supaya iman kita semakin kokoh, semakin teguh. Lalu Kristus datang kali yang kedua, ya. Jika ada iman kudapati di bumi, ya, iman itulah yang menyelamatkan kita. Terima kasih yang sudah memberi tema iman yang konsisten, ya, yang berdinamika, ya. Saya sudah sampaikan 4 hal dalam perumusan bacaan kita, yaitu iman yang konsisten, tetap bertahan di tengah ujian. Iman yang konsisten dibangun lewat kedekatan dengan Tuhan. Iman yang konsisten menghasilkan pengharapan. Iman Yesus adalah teladan iman yang teguh. Jadi 4 hal ini menjadi perenungan kita atas tema yang diberikan kepada kami. Demikian firman Tuhan yang singkat, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menampilkan iman yang konsisten dengan rangkaian-rangkaian upah dari Tuhan sampai pada kehidupan kekal nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menerima dengan telinga dan panca indera kami firman-Mu yang boleh mengalir di hati kami yang terdalam. Tuhan, mari biarlah firman yang kami boleh dengar merubah langkah-langkah hidup kami, boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Perubahan-perubahan itu Tuhan kami rindukan, supaya kami tidak stagnan berjalan di tempat, tapi kami boleh benar-benar memiliki inovasi, motivasi bagaimana langkah-langkah hidup kami untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Roh Kudus yang manis, terima kasih yang sudah menyertai hamba dalam menyampaikan kata kalimat yang memberkati, yang memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami